Beberapa daerah di Indonesia, kuda atau sapi masih digunakan sebagai alat transportasi. Tapi di beberapa negara lain, hewan seperti anjing hingga lama juga digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Inilah yak, sejenis lembu yang banyak ditemukan di Tibet dan wilayah sekitar Himalaya. Tinggi hewan ini bisa mencapai 2 meter. Orang-orang di kawasan Tibet dikenal mampu menjinakkan yak sejak ratusan tahun silam. Ini karena karakteristik fisik dan tenaga perkasanya menjadikan yak sebagai hewan ideal untuk transportasi seperti ditunggangi ataupun untuk mengangkut barang. Kemampuan yak sangat unggul di daerah pegunungan. Hewan ini mampu berjalan di area terjal hingga ketinggian 6.000 meter. Tidak heran masyarakat Tibet menggunakan yak sebagai transportasi mereka. Lama, kerabat unta dari Amerika Selatan ini merupakan binatang ternak yang tangguh. Selama berabad-abad, penduduk asli pegunungan Andes biasa memanfaatkan lama untuk transportasi. Hewan ini bisa memiliki tinggi hingga 1,8 meter dan berat hingga 204 kg. Binatang sosial hidup berkoloni ini mampu mengangkut beban hingga 30% dari berat badannya. Tidak mau ketinggalan, unta Bactria atau unta berpunuk dua ini juga kerap digunakan sebagai alat transportasi. Unta jenis ini diketahui hidup di wilayah barat Laut Cina dan barat daya Mongolia. Dibanding unta Arab, unta Bactria lebih kekar dan tangguh, serta mampu bertahan di iklim ekstrem. Karena itulah, unta Bactria digunakan sebagai alat transportasi dan dapat berjalan dengan kecepatan 4 km per jam ketika membawa beban pada tubuhnya. Berikutnya, keledai. Mamalia satu ini juga sering digunakan sebagai moda transportasi dalam kehidupan manusia sejak lama. Hewan jinak dari area gurun ini sering dimanfaatkan oleh warga dalam pengiriman air, kayu bakar, dan hasil pertanian. Tinggi keledai bisa mencapai 160 cm dengan berat hingga 480 kg dan mampu hidup hingga 50 tahun. Anjing jenis Malamute Alaska dan Husky Siberia banyak dibiarkan untuk menarik kereta luncur. Kereta luncur anjing ini adalah moda transportasi penting di wilayah Arktik untuk mengangkut pasokan ke daerah-daerah yang tidak dapat diakses oleh transportasi lain. Secara fisik, anjing jenis Malamute ini mirip dengan Husky. Perbedaannya adalah ukuran tubuhnya. Malamute lebih besar dan gemuk dengan berat mencapai 45 kg. Malamute mampu menarik beban berat secara tetap, sementara Husky menarik beban yang ringan namun lebih cepat. Kalau bicara mengenai moda transportasi yang berkaitan dengan binatang, ada yang menarik itu adalah mengenai kuda. Kenapa? Jadi kuda itu sudah digunakan sejak 5.500 tahun yang lalu. Data itu saya dapatkan dari Jurnal Ilmu Pengetahuan Internasional. Jadi di Kazakhstan itu ada suku namanya suku Botai yang memang udah menggunakan kuda sebagai alat transportasi. Tidak hanya diambil memang susunya atau dagingnya saja, tapi sudah menjadikan partner untuk bisa mereka ini bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Sekaligus mereka mau menyebarkan budaya dan lain sebagainya. Ada alasannya nggak, Adrian, selain memang dia kuat begitu mungkin? Enggak sih, nggak diceritain memang alasannya seperti apa. Tapi memang kalau kamu bilang mengenai kuat, wah luar biasa. Tidak hanya kita lihat secara fisiknya kuda itu juga kuat, padahal makannya cuma rumput ya kan. Sampai juga kan menghasilkan susu. Susunya juga bisa bikin kuat. Ada namanya susu kuda liar. Itu dari Sumbawa. Ya? Saya pernah makan dagingnya, Adrian. Oh, kalau saya belum pernah makan daging kuda. Aneh. Rasanya aneh? Aneh banget. Kamu kalau lihat salami, pernah lihat susu salami nggak? tahu. Nah, teksturnya kayak gitu. Jadi merah terus banyak titik-titik putihnya. Terus ketika saya harum gitu baunya kayak aneh gitu, kayak langu dan aneh. Ya, tapi itu pilihan sih bagi Anda yang mau mencoba daging kuda Ini seperti ngomongin makanan ini. Ini juga ada satu hal